Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita bilang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita ini. Kemudian salawat beriringan dengan salam selalu kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa saya pesankan kepada para hadirin sekalian untuk menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan segenap yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan ketakwaan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal seorang hamba untuk menuju Rabbnya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah oleh kalian bekal dalam kehidupan di dunia ini sebagai bekal kehidupan kalian di akhirat, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul "Mulianya bekerja dan hinanya menganggur". Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam diri manusia banyak berbagai fitrah yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari fitrah tersebut. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari sebagian fitrah tersebut. Di antara fitrah tersebut adalah hubbul mal, cinta kepada harta. Itu adalah fitrah yang manusia telah ciptakan, yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan manusia di atasnya. Siapapun di antara manusia, mereka pasti cinta kepada harta. Siapapun orangnya pasti menyukai yang namanya harta benda. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian mencintai harta dengan cinta yang besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu ibnu Adam." Manusia itu semakin lama semakin tua. Siapa di antara kita yang tidak menyadari hal itu? Bahwa semakin lama kita semua semakin tua. Wa tashibbu min husnatani. Namun ada dua hal, ada dua perkara dalam diri manusia. Meskipun umurnya telah lanjut, meskipun usianya telah lanjut, namun dua perkara tersebut tetap muda di dalam hati manusia. Apa itu? Al-hirsu 'alal mal, yaitu rakus terhadap harta, wal hirsu 'alal umur, dan juga rakus terhadap umurnya. Siapapun kita meskipun sudah tua, pasti cinta kepada harta. Siapapun kita meskipun sudah tua, pasti ingin umurnya dipanjangkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah fitrah manusia. Pada hakikatnya harta yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai wasilah, sebagai sarana untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan kita di dunia ini, dan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, yang namanya sarana itu hukumnya tidak selalu dicela dan juga tidak selalu dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tergantung kepada apa wasilah tersebut dipergunakan. Jika harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kita pergunakan untuk kebaikan, maka kita adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi harta tersebut jika dipergunakan untuk hal-hal yang buruk, maka orang yang mempergunakan hartanya untuk hal-hal yang buruk, yang bermaksiat, dia dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa." Barang siapa yang memberikan sedekah dengan hartanya dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya kepada surga dan balasan yang ada di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kehidupannya untuk sampai ke surga. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan, bahkan menyombongkan dirinya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya segala kesulitan. Allah buat dia mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Harta yang Allah berikan kepada manusia, tetapi ketika diberikan ada dua macam manusia.
ada yang memberikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dia percaya kepada balasan yang akan diterimanya di surga nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tetapi ada juga orang yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia juga akan menerima balasan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah kehidupan yang sulit di dunia. Satu harta, tetapi pemanfaatannya berbeda-beda oleh manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, harta yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Dan dengan harta tersebut berbagai macam kemaslahatan, berbagai macam manfaat, berbagai macam masalah bisa diselesaikan dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Akan tetapi dengan harta tersebut juga manusia bisa melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Harta itu adalah fitnah dalam kehidupan manusia. Harta itu adalah ujian dalam kehidupan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun harta merupakan ujian, namun Islam mendorong kita sebagai umatnya untuk terus mengumpulkan harta dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, untuk memberi makan diri kita, untuk memberi makan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, ibu bapak kita, dan sebagainya. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kata Rasulullah, "Innaka antazar warasataka agniya khairun min antazarhum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya ketika engkau akan mati atau setelah engkau mati dan engkau meninggalkan anak-anakmu berada dalam keadaan kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kita dalam kehidupan ini, di antara tujuan kita mencari harta adalah untuk memberi makan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ada anak yang harus dinafkahi, ada istri yang harus dinafkahi, disediakan makannya. Begitu juga ada orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, berusaha, kita yang menanggung nafkahnya. Maka kita semua sebagai laki-laki harus bekerja, harus menghasilkan, sebagaimana kalau kita meninggal nanti ada warisan yang akan ditinggalkan untuk anak-anak kita, sehingga mereka tidak menjadi peminta-minta dengan menengadahkan tangannya ke orang lain. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Kafa bil mar'i isman ayyudayya man yaquta." Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia menyia-nyiakan memberi makan kepada orang yang wajib dia tanggung makanannya, di antaranya anaknya dan istrinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu agama kita mendorong umatnya untuk bekerja keras, mengumpulkan harta dari jalan yang halal. Dan Islam mencela sifat malas, al-kasal. Islam mencela sifat orang-orang yang tidak bersemangat mencari harta. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi." Katakanlah, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hambanya, wat-thayyibati minar rizqi. Dan siapakah yang mengharamkan rezeki-rezeki yang baik yang telah Allah berikan kepada hambanya. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah, rezeki yang baik itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Khalisata yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat dia akan diberikan rezeki yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula." Allah lah yang telah menjadikan permukaan bumi ini mudah ditempuh oleh kalian, oleh manusia. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi ini untuk mencari nafkah, untuk mencari harta benda yang halal, untuk mencari berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian, pergilah merantau, carilah harta sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan kalian. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari berbagai macam rezeki yang Allah sediakan untuk kalian. Wa ilaihin nusyur. Tapi jangan lupa, meskipun kalian sibuk di dunia mencari rezeki, meskipun kalian sibuk memanfaatkan, memakai segala rezeki yang Allah berikan kepada kalian, wa ilaihin nusyur, kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Kalau salat Jumat sudah selesai dikerjakan, bertebaranlah kalian mencari rezeki di muka bumi ini. Wa batagu min fadlillah, carilah berbagai macam rezeki Allah Azza wa Jalla. Jangan malas,
Jangan perbanyak duduk, jangan perbanyak santai. Cari berbagai macam karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Wa kulu min rizqi wabtagu min fadlillah, dan carilah berbagai macam keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam kehidupan di dunia, beruntung dalam kehidupan di akhirat. Allah Azza wa Jalla kaitkan dengan pertama, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertebaran di muka bumi, mencari rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengingat Allah, zikrullah sebanyak-banyaknya. Bekerja, mempunyai sebuah pekerjaan, mempunyai sebuah keahlian, menguasai suatu bidang, itu termasuk di antara akhlak-akhlak yang telah dicontohkan oleh para anbiya, oleh para rasul. Ingatlah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari kerja keras kedua tangannya. Makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan karena perjuangannya sendiri, karena usahanya sendiri, karena dia yang berusaha, dia yang menggerakkan tangannya mencari nafkah. Itulah makanan terbaik yang dimakan oleh seorang hamba. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam, dia makan dari hasil usaha tangannya. Nabi, orang mulia seperti Nabi Daud alaihi salam, apakah Allah Azza wa Jalla langsung kasihkan rezeki kepada dia? Sudah Allah sediakan di suatu tempat, Nabi Daud tinggal makan? Kalla, tidak. Nabi Daud alaihissalam juga berusaha sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain. Nabi Daud Allah ajarkan kemampuan mengolah besi, sehingga beliau membuat baju besi yang dipergunakan dalam perperangan. Dari sanalah beliau dapat nafkah untuk biaya kehidupannya sehari-hari, biaya keluarganya, biaya makannya, dan seterusnya. Lihatlah dalam Al-Quran, wali Allah Azza wa Jalla, Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Dia sedang hamil, hampir melahirkan, bersandar di sebuah batang kurma yang sudah matang. Apakah Allah Azza wa Jalla turunkan saja buah kurma ke hadapan Maryam supaya dia bisa makan? Tidak, Allah Azza wa Jalla suruh dia berusaha. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah pangkal pohon kurma. Pangkalnya besar, disuruh Maryam alaihissalam untuk menggoyangkannya supaya buah-buahannya jatuh ke hadapan Maryam. Dia berusaha dulu sebelum dia mendapatkan makanan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi yang lain juga berusaha, bekerja. Kata Rasulullah SAW, kana Zakaria najjaran. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu, najjar. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit pakaian, khayyat. Dan dari kelebihan harta yang dia peroleh dari hasil usahanya tersebut, Nabi Idris alaihissalam bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan lihatlah, a'zamul anbiya, Nabi paling agung, wa a'zamur rusul, Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Azza wa Jalla. Apakah beliau diturunkan saja rezeki oleh Allah, tersedia di hadapannya untuk beliau makan? Tidak. Allah Azza wa Jalla suruh berusaha, dan itulah sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Mau makan, kerja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari kecil mengembala kambing, menerima upah dari penduduk kota Makkah yang mengupahkan kambingnya untuk dikembalakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada saat remaja, beliau menjadi pedagang. Beliau berjual beli, beliau mengambil untung. Beliau juga bepergian jauh ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk mencari makanan, untuk mencari harta yang halal. Beliau bahkan menggadaikan harta beliau, baju besi beliau, kepada seorang Yahudi. Oleh sebab itu beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong agar kaum muslimin bekerja, walaupun pekerjaan yang sangat sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum hazmatan ala zahrihi. Seandainya seseorang di antara kalian mengambil sepikul kayu bakar di punggungnya, khairun lahu min ayas ala ahadan. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada seseorang, meminta-minta kepada seseorang. Yu'tiyahu fayu'tiyahu aw yamna'hu. Lalu orang tersebut memberinya ataupun tidak memberinya. Mengambil kayu bakar, lalu kita pikul, lalu kita jual, lalu hasilnya dipakai untuk makan, untuk sebagainya, itu lebih baik daripada meminta kepada orang lain.
dia beri ataupun tidak. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mendorong umatnya untuk bekerja. Dan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, apakah mereka orang-orang yang selalu duduk-duduk di masjid menunggu waktu solat yang lain, atau mereka orang yang bekerja keras untuk kehidupannya? Kita lihat para sahabat, mereka mempunyai berbagai macam profesi. Ada yang berternak, ada yang bertani, ada yang berdagang, bahkan melakukan perdagangan yang jauh ke negeri-negeri yang lain. Mereka bukanlah orang-orang yang menganggur, tapi mereka sibuk bekerja. Dan ketika datang waktu untuk beribadah, mereka beribadah sebaik mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. Sa'id ibn Musayyib, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah yutajiruna fi bahri Rum. Para sahabat Nabi SAW, kata Sa'id ibn Musayyib, menantunya Abu Hurairah, kata Sa'id ibn Musayyib, para sahabat mereka berdagang sampai ke Laut Romawi, laut yang jauh dari negeri Arab. Mereka berdagang sampai ke sana. Kata Umar ibn Khattab, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi. Pelajari oleh kalian satu bidang keahlian. Umar ibn Khattab menganjurkan kita untuk menguasai satu keahlian. Ahli dalam perdagangan, ahli dalam pertanian, ahli dalam peternakan, ahli dalam berbagai macam bahasa asing dan sebagainya. Pelajari salah satu keahlian. Jangan sampai kita hidup semakin lama semakin tua tidak ada keahlian, sehingga ketika membina keluarga malah menjadi beban bagi orang lain. Pelajari satu keahlian, mihna, satu bidang keahlian. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatihi. Karena hampir datang waktunya di mana seseorang di antara kalian perlu kepada keahlian tersebut. Ketika dia sudah berkeluarga, ketika dia sudah membina rumah tangga, dia menjadi bapak, dia menjadi pimpinan di keluarga, dia perlu bekerja. Kalau tidak ada keahlian dia di masa muda, dia tidak bisa bekerja. Dia mau kerja apa dia tidak tahu. Oleh sebab itu di masa kita muda, pelajari satu keahlian sehingga kita bisa menghasilkan penghasilan yang halal dari pekerjaan kita tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kana Abu Bakrin ajjara Quraisyin." Abu Bakar, kata Aisyah anaknya sendiri, dia mengatakan, dulu Abu Bakar ayah saya adalah orang Quraisy yang paling besar perdagangannya. Hatta dakhala fi imarah, sampai beliau ditunjuk jadi khilafah. Ketika dia jadi khalifah, maka seluruh perdagangannya dihentikan dan beliau sibuk mengurus umat. Berbeda dengan keadaan kebanyakan orang yang dipilih menjadi pejabat zaman sekarang. Dulunya fakir, tapi setelah menjadi pejabat tiba-tiba jadi kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq sebaliknya, dulunya orang kaya, tapi setelah jadi khalifah dia menjadi orang yang paling fakir di antara para sahabat, karena hasil semua usahanya tidak dilanjutkan lagi oleh Abu Bakar Siddiq. Qais bin Asim, beliau ketika mau wafat mewasiatkan kepada anak-anaknya. Apa di antara wasiatnya? Alaikum bil mali was sina'ah. Carilah oleh kalian harta yang halal dan kuasailah oleh kalian satu bidang pekerjaan. Fa innahu manbahatun lil karim. Sesungguhnya pekerjaan itu adalah kemuliaan bagi orang yang mulia. Orang bagaimanapun gagahnya, bagaimanapun cakapnya, gantengnya, tapi tidak berpenghasilan, tidak ada yang menghargainya. Fa innahu manbahatun lil karim. Adanya pekerjaan bagi seseorang itu adalah kemuliaan bagi orang yang mulia. Wa yastagni bihi anil laib. Dan dia merasa cukup, tidak perlu meminta kepada orang-orang yang akhlaknya rendah. Wa iyyakum wal mas'alah fa innahu akhiru kasbir rajul. Dan janganlah sekali-kali kalian meminta-minta, karena meminta-minta itu adalah usaha terakhir seseorang. Tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan, maka di saat itu dia dibolehkan untuk meminta. Sa'id bin Musayyib dalam perkataannya yang lain dia mengatakan, la khaira fiman la yatlubul mal. Kata Sa'id bin Musayyib, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau bekerja, tidak mau mengumpulkan harta dari jalan yang halal. Apa manfaat harta? Disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, yaqdi bihi dainahu. Jika ada harta pada seseorang, dia bisa membayarkan hutangnya dengan harta tersebut. Wa yasunu bihi irdahu. Dia bisa pelihara, jaga kehormatannya. Karena orang kalau tidak punya harta mungkin dia meminta-minta sehingga dia rendah di hadapan orang lain. Wa yaqdi bihi zimamahu. Dan dengan harta tersebut dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Dia bisa memberi makan keluarganya. Anaknya sekolah, dia bisa bayar uang sekolah anaknya dan sebagainya. Wa in mata tarakahu mirasan liman ba'dahu. Dan jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka harta tersebut bisa dia wariskan kepada orang-orang yang hidup setelahnya. Ad-Dhahhak Ibnu Muzahim mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu fi jawfil lail. Kata Dhahhak Ibnu Muzahim,
Kemuliaan orang mukmin itu adalah dia bangun tengah malam, kemudian dia mengerjakan salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaannya adalah karena dia tidak memerlukan orang lain. Karena dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Pekerjaan apapun yang kita kerjakan, walaupun itu pekerjaan sederhana, walaupun gajinya kecil, walaupun direndahkan orang pekerjaan tersebut, tapi dari pekerjaan tersebut kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan anak-anak kita, kebutuhan keluarga kita, maka itu lebih baik daripada orang yang menganggur, daripada orang yang meminta-minta kepada orang lain. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, maksabatun fi danaatin khairun min su'alin nas. Pekerjaan yang rendah sekalipun di mata manusia, khairun min su'alin nas, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Jangan rendahkan pekerjaan kita, meskipun di mata orang lain itu pekerjaan yang rendah. Dan kita akan tahu nikmatnya suatu pekerjaan. Kita akan tahu berharganya suatu pekerjaan ketika kita sudah menganggur. Dulu kita punya pekerjaan ini, tiba-tiba kita memutuskan berhenti dan tidak ada penghasilan lain. Di saat itu kita akan tahu bahwa pekerjaan kita dahulu itu adalah pekerjaan yang berharga. Oleh sebab itu, usahakan mencari pekerjaan meskipun rendah, tapi dengan pekerjaan tersebut kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita, memenuhi segala keperluan kita. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Dan meminta-minta yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan itu lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Jika orang memberi, maka pemberian itu akan menjadi beban dia. Dan jika orang menolak untuk memberi dia karena dia berkecukupan, maka dia ditimpa oleh dua kehinaan. Pertama, kehinaan karena tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Dan yang kedua adalah kehinaan berupa meminta-minta. Luqmanul Hakim, beliau berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya, istaghni bil kasbil halal." Kata Luqman yang wasiat-wasiatnya begitu indah kepada anaknya. Di antara wasiatnya adalah, "Wahai anakku, cukupilah diri kamu dengan usaha yang halal. Fa innahu maftakhara ahadun illa asabatu ihda salasu khisal." Karena tidaklah seseorang menjadi fakir, dia tidak berusaha sehingga jadi fakir, maka orang tersebut akan ditimpa oleh salah satu dari tiga perkara. Riqqatun fi dinihi, ada kelemahan pada agamanya. Au dha'fun fi aqlihi, ada kelemahan pada akalnya. Au waha'un fi muru'atihi, atau ada kerendahan pada harga dirinya. Wa azamu min haza istighfafun nasu bihi, dan yang lebih besar dari semua itu adalah dilecehkannya dia oleh orang lain. Luqman mewasiatkan agar anaknya bekerja, agar anaknya mencari harta, karena kalau orang menjadi fakir, tidak berusaha sehingga tidak ada penghasilannya, dia fakir, maka dia akan ditimpa salah satu dari tiga perkara yang buruk. Yang pertama, ada kelemahan dalam segi agamanya. Karena banyak yang tidak bisa dia kerjakan. Dia tidak bisa berinfak, dia tidak bisa bersedekah. Mungkin dia juga tidak bisa menutup auratnya. Dia tidak bisa memberikan makan dan minum kepada anaknya. Dia tidak bisa melaksanakan berbagai macam ibadah maliyah. Kemudian, jika seseorang menjadi fakir karena tidak bekerja, maka dia akan ditimpa oleh kelemahan pada akalnya. Akalnya tidak berpikir, akalnya tidak berjalan supaya dia bisa memperoleh harta yang baik, yang banyak. Yang ketiga, ada kelemahan pada harga dirinya, ada kerendahan pada harga dirinya. Dia tidak dimuliakan oleh orang lain. Mungkin istrinya atau anak-anaknya tidak akan memuliakannya karena bapaknya tidak bekerja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di samping kita bekerja, kita diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW untuk berlindung dari kefakiran. Kata Nabi SAW, "Ta'awwazu billahi minal faqri wal qillah wa zillah wa an tazlim aw tuzlam." Berlindunglah kalian kepada Allah. Pertama, minal faqri, dari kefakiran. Kita usaha sekuat yang kita bisa. Tapi di samping itu kita juga berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kefakiran. Kata Rasulullah, "Ta'awwazu billah." Berlindunglah, mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla minal faqri, dari kefakiran, wal qillati, dari sedikitnya harta, dari berkurangnya harta, wal zillati, dari kehinaan. Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, dari berkurangnya harta, dari kehinaan. Wa antazlim aw tuzlam, dan berlindunglah kalian kepada Allah agar kalian tidak menzalimi orang lain, dan berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla agar kalian tidak dizalimi oleh orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya para sahabat yang mulia ridwanullah ta'ala alaihim,
mereka bekerja dan mereka juga mendorong para sahabat yang lain untuk bekerja. Sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Inni la arar rajula fayu'jibuni." Kata Umar bin Khattab, saya pernah melihat seseorang, saya kagum dengan penampilannya, dengan rautnya yang begitu megah, yang begitu indah. Fa aqulu alahu hirfah. Lalu saya tanyakan, apakah orang ini punya pekerjaan? Umar bin Khattab melihat seseorang dan orang itu membuat kagum Umar bin Khattab. Kemudian Umar bertanya, alahu hirfah, apakah orang ini punya pekerjaan? Qalu la. Mereka para sahabat yang lain menjawab, tidak. Dia ganteng, dia cakap, dia kuat. Ketika ditanyakan apakah dia punya pekerjaan, para sahabat menjawab, tidak, dia enggak punya pekerjaan. Dia jadi beban orang tuanya. Kata Umar, fasaqata min aini, maka orang tersebut sudah tidak berharga di mataku. Kemudian sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib, beliau pernah datang kepada sahabat-sahabat yang muda-muda yang berkumpul duduk-duduk di masjid setelah melaksanakan salat. Kemudian Ali bertanya, "Ma jalasakum? Kenapa kalian masih duduk di sini setelah salat Jumat? Kenapa kalian masih duduk-duduk di sini? Kenapa kalian enggak bekerja?" Apa jawab para sahabat yang masih muda-muda tersebut? Nahnu qaumun al-mutawakkiluna 'ala Allah. Kami ini adalah kaum yang bertawakal dalam segi rezeki kami kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Ali radhiyallahu anhu murka kepada sahabat-sahabat yang mengatakan hal tersebut. Kemudian beliau memukul mereka dengan tongkat kecil yang ada di tangannya. Lalu dia mengatakan, la yaqud ahadukum an talibir rizqi. Janganlah seseorang di antara kalian duduk saja untuk mencari rezekinya. Usahakan keluar untuk mencari rezeki. Wa yaqulu Allahumma rzuqni. Lalu dia mengatakan, ya Allah, berilah saya rezeki. Dengan duduk-duduk saja apakah kita akan diberikan rezeki oleh Allah? Dengan berdoa saja Allah akan berikan kita rezeki? Tidak, kita harus berusaha untuk mencarinya. Wa kan alima anna as-samaa'a la tumtiru zahaba wa fidda. Kata Ali selanjutnya, sedangkan dia mengetahui bahwa langit tidak menurunkan emas dan perak. Oleh sebab itu, kita wajib beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan lupa bahwa kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang negatif, tapi bertawakal dalam artian yang positif kepada Allah Azza wa Jalla. Berusaha, kemudian kita serahkan hasil dari usaha tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya bekerja kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah adalah qurbatun ilallah, adalah qurbah, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, beliau bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Bekerja itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Nabi kita yang mulia, beliau bersabda, seorang pedagang yang jujur dan terpercaya akan berkumpul dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada serta orang-orang yang saleh di dunia. Jangan dianggap bahwa bekerja itu bukan perkara yang tidak mendapatkan pahala. Dia adalah perkara yang besar yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh mengabaikan pekerjaan. Dia harus mencari pekerjaan untuk membiayai dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat melihat orang ini sangat kuat, tenaganya sangat kuat. Lalu para sahabat mengatakan, kalau kekuatan orang ini dimanfaatkan untuk jihad di jalan Allah, alangkah besarnya pengaruh dari kekuatan orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Jika orang ini yang kuat ini, walaupun dia tidak mengeluarkan kekuatannya di jalan Allah Azza wa Jalla, tapi dia mengeluarkan kekuatannya untuk berusaha untuk menafkahi anak-anaknya yang kecil, maka orang tersebut tetap fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, untuk menafkahi kedua orang tuanya yang telah tua, maka dia berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Jika dia keluar dari rumahnya untuk bekerja, tujuannya adalah untuk menjaga dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi jika dia keluar dari rumahnya untuk bekerja adalah karena riya, karena ingin membanggakan dirinya, maka dia berada
syaitan. Bekerja di jalan Allah Azza wa Jalla, bekerja itu termasuk fi sabilillah, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu marilah